Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah, Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai kampung kalau sudah berbicara tentunya sudah keterlaluan, kebangetan. Jarang-jarang seorang kiai kampung yang mau berurusan terkait hal polemik nasab, karena lebih mementingkan mengajar santri, mengajar TPQ, majelis dzikir, mujahadah, istighosah. Karena dipandang sudah keterlaluan, banyak sekali oknum-oknum yang berbicara tidak berdasarkan keilmuan, berdasarkan kenyataan yang ada, bahkan dengan caci maki, sehingga kiai kampung ini berbicara terkait dengan tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, menyinggung salah satu oknum habaib yang akan merungkatkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, tapi tidak dengan ilmu, tapi dengan okol. Hal ini dikritisi karena tidak sesuai dengan norma-norma, baik itu secara hukum, secara kebenaran agama, maupun kebenaran orang-orang yang notabene diberi sebuah kekuatan untuk bagaimana menentukan sikap seseorang itu bertindak. Sehingga perlunya seorang kiai kampung ini ikut urun rembuk berbicara mengenai polemik nasab saat ini. Bagaimana polemik nasab harus diselesaikan sesuai koridor yang ada, tidak harus dengan okol, caci maki, bahkan menantang duel dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi kewajiban bersama untuk menenteramkan, menenangkan masyarakat luas agar tidak ikut terbawa arus menjadi anarkis, ya, yang ada arogan, menghalalkan segala cara agar pendapatnya diterima oleh masyarakat luas. Sekali lagi lah mohon maaf dan karya mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah, pelecehan, penghinaan atau apapun ya sikap kita yang menghinakan ahli ilmu, ulama, kiai, itu sama halnya juga dengan menentang secara sembarang ajaran Allah dan tuntunan Kanjeng Nabi. Allah sendiri menyatakan bahwa orang mulia itu bukanlah atas dasar nasab, atas dasar gelar, tapi atas dasar ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Takwa itu adalah tidak bisa kalau tanpa ilmu, saudara. Rangkaian daripada ilmu, kemudian ilmu yang diamal, kemudian diamal secara istiqomah dalam amal ilmu, itulah ciri atau tanda atau rangkaian daripada kalimat taqwallah. Dalam hal ini bukanlah habib, ya, bukanlah gelar seseorang yang mampu mengangkat, ya, menuntun, membimbing orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan tetapi adalah ulama, yaitu pemilik ilmu Allah, ya, yang dianugerahkan, yaitu juga sebagai hamba-hamba pilihan yang diwarisi risalah mulia oleh Kanjeng Nabi, yaitu innama yasyallahu min ibadihil ulama. Itu yang menegaskan adalah Allah. Yang pastinya ya hanyalah ulama itu yang bisa membimbing ke jalan takwa Allah menuju derajat yang tinggi. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya itu turunan tetapi merasa lebih mulia daripada ahli ilmu. Bahkan ada yang mengatakan maksiat pun tetap mulia. Kan aneh. Padahal kemaksiatan itu kan dibenci Allah, kemaksiatan itu kan dibenci Kanjeng Nabi. Tipuan-tipuan doktrin macam ini nih yang harus dijauhi, ya. Masa maksiat itu masih tetap dalam kemuliaan, bahkan Habib yang maksiat, yang bodoh itu lebih utama daripada kiai 70 kiai. Ini macam doktrin apa gitu ya, ajaran mana? Bukan ajaran Allah,
bukan pula ajaran Kanjeng Nabi. Artinya Habib yang menyampaikan doktrin semacam itu adalah jelas-jelas penentang ya ajaran Islam, penentang ajaran Allah, penentang ajaran Kanjeng Nabi, dan langsung juga telah menghina ahli ilmu dan melecehkan dan menista merendahkan ahli ilmu, sedangkan mereka adalah dimuliakan Allah, dimuliakan Kanjeng Nabi. Habib yang semacam inilah yang kalau tidak tobat bisa-bisa itu karena mengandung dosa besar, berakhir suul khotimah. Bahkan kalau akan dia tanggung jawabkan yang besar kepada Kanjeng Nabi SAW telah mencatut nama mulia Nabi ya, yang mengaku dirinya sebagai zuriya, sebagai ahlul bait, tetapi tingkah lakunya justru menentang ajaran Islam, menentang petunjuk Allah dan menentang petunjuk Kanjeng Nabi. Ya contoh kecil saja, caci maki, hujat, menghina, merendah. Itu apakah merendahkan yang lain? Apakah itu ajaran Islam? Agama pun tidak mengajarkan seperti itu. Artinya saya katakan bahwa ini menentang. Ini bukan ajaran Islam. Jadi ajaran mana yang dipakai itu? Ya, yang mengakibatkan menentang ajaran dan petunjuk Allah, menentang ajaran yang dicinta dan dibimbing oleh Kanjeng Nabi SAW, tapi lucu masih ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Kanjeng Nabi, mengaku-ngaku sebagai suri Nabi. Ini kelicikan dan penipuan sebuah argumen agama yang sangat membahayakan umat ini ya, membahayakan akidah. Jadi ahli ilmu itulah yang paling mulia di sisi Allah, dan betul ahlul bait itu wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Ahlul bait, ahlul bait itu orang yang serumah dengan Kanjeng Nabi, yang sudah masyhur itu dikatakan oleh para ulama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidatina Fatimah, dan kemudian juga Sayyidina Hasan al-Husain. Itulah ahlul bait yang dikatakan oleh ayat itu, inna yuridu, yang diharapkan oleh Allah